Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kelompok 4. Di sini saya akan perkenalkan diri dan nama-nama kelompok saya. Yaitu dengan Gita Anggraini, Insi Aniesvika, Kadriani L, Uci Pakiding, Suciani. Itulah nama-nama kelompok kami. Baik, lanjut ke materi. Baik, di sini saya akan bacakan materi kami, yaitu pengertian menyimak sebagai bahan penelitian. Menurut Purwadaminta, menyimak adalah mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Menyimak merupakan proses pendengaran, mengenal dan menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Sedangkan mendengar adalah suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memperhatikan makna itu. Tahap-tahap menyimak yaitu yang pertama, penerimaan. Menyimak dimulai dengan penerimaan yang pesan yang dikirim pembicara, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Tentu saja dalam memaknai pesan-pesan verbal ini perlu juga diperhatikan atau akan disesuaikan dengan hal-hal yang sifatnya non-verbal seperti gestur, ekspresi wajah dan nada atau tekanan suara. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman disusun dari dua elemen pokok, pembelajaran dan pemberian makna. Yang ketiga, pengingatan. Kemampuan untuk mengingat informasi berkaitan dengan seberapa banyak informasi yang ada dalam benak dan apakah informasi bisa diulang atau tidak. Yang keempat, pengevaluasian. Pengevaluasian terdiri dari penilaian dan pengkritisan pesan. Yang kelima, penanggapan. Penanggapan terjadi dalam fase yang pertama, tanggapan yang kita buat sementara pembuka berbicara berupa dukungan, dan kedua, tanggapan yang kita buat setelah pembicara berhenti berbicara berupa ketelitian, pertanyaan, pengklarifikasian tentang tantangan dan persetujuan. Faktor-faktor pengaruh menyimak. Yang pertama, faktor fisik. Kondisi fisik di lingkungan fisik menyimak merupakan faktor yang penting dalam menentukan keefektifan serta kualitas keaktifannya dalam menyimak. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis melibatkan sikap-sikap dan sifat-sifat pribadi. Faktor psikologis dalam menyimak. Yang ketiga, faktor pengalaman. Pertumbuhan dan perkembangan pengalaman secara juga menentukan kesuksesan kegiatan menyimak. Yang keempat, kebiasaan. Kebiasaan seseorang dapat menentukan kesuksesan kegiatan menyimak, karena jika seorang terbiasa menyimak dengan melompat-lompat atau tidak secara utuh, akan sulit untuk menangkap isi dari informasi yang diberikan. Next, faktor psikologis. Faktor ini antara lain mengucapkan masalah-masalah. Yang pertama, prasangka dan kurangnya simpati terhadap para pembicara dengan aneka sebab dan alasan. Yang kedua, keegosentrisan dan keasikan terhadap minat pribadi serta masalah pribadi. Yang ketiga, picikan yang menyebabkan pandangan yang kurang luas. Yang keempat, kebosanan dan kejenuhan yang menyebabkan tiadanya perhatian sama sekali pada pokok pembicara. Yang kelima, sikap yang tidak layak terhadap sekolah, terhadap guru, terhadap pokok pembicaraan, atau terhadap sang pembicara. Yang keenam, sebagian atau semua faktor tersebut di atas dapat mempengaruhi kegiatan menyimak ke arah yang merugikan yang tidak kita inginkan, dan hal ini mempunyai hal yang buruk bagi sebagian atau seluruh kegiatan belajar para siswa. Dalam hal ini, seperti halnya pembicara, guru harus menampilkan fungsi bimbingan dan penyuluhan serta mencoba memperhatikan kondisi-kondisi yang merugikan tersebut. Baik, inilah materi kami dari kelompok 4. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.